Baiklah Ibu, kenalkan saya Dr. Juwita Berjaga pada klinik hari ini. Ibu namanya dengan siapa? Clarissa. Clarissa. Baiklah Ibu, umurnya berapa ya Ibu? 20. Nah kalau gitu saya panggil Mbak aja ya. Nah Mbak Clarissa nih tinggal di mana ya? Di Jalan Mawar. Jalan Mawar. Untuk pekerjaannya? Saya mahasiswa. Mahasiswa ya. Baik. Jadi Mbak datang kemarin ada keluhan apa? Mata saya kok berair ya dok ya? Berair ya. Untuk berairnya dari kapan ya? Dari 2 hari yang lalu. Dari 2 hari yang lalu. Itu secara tiba-tiba? Mendadak. Dari 2 hari yang lalu. Terus mendadak gitu. Sebelumnya pernah kayak gini juga, sering berair gitu atau enggak? Enggak sih dok, baru ini aja. Baru ini aja yang berair banget. Untuk berair bangetnya itu di mata yang sebelah kanan apa mata sebelah kiri? Mata kanan saya tuh. Mata kanan aja ya. Untuk mata kirinya normal aja. Normal. Untuk penglihatan kira-kira kan ini berair nih. Untuk melihat secara melihat sehari-hari itu terganggu apa enggak, kayak jadi buram kah atau gimana gitu? Enggak sih dok, saya kan pakai kacamata. Kalau saya pakai kacamata saya ya kayak biasa aja sih. Kayak biasa aja. Mungkin terganggunya yang lebih ke berair aja. Nggak enak gitu. Kayak nggak enak ya. Baik. Untuk kan berair nih, itu tuh keluarnya itu kayak ada warnanya kah atau air biasa gitu, kayak air mata? Air biasa dok, kayak air mata. Kayak air mata. Baik. Itu berarti nggak ada keluar kayak berwarna kuning gitu atau warna merah, nggak ada kan ya? Enggak. Nggak ada. Oke. Untuk matanya tadi kan keluar air tuh, waktu keluar airnya tuh ada disertai nyeri juga apa enggak ya? Enggak dok. Nggak ada disertai nyeri juga. Nggak ada. Tidak ada penurunan penglihatan juga ya? Enggak. Nggak ada. Nah, oke. Untuk dahulu apakah pernah kayak gini juga? Enggak ada tuh, baru ini. Terus pernah diobatin gitu nggak untuk mata berairnya? Enggak ada dok, saya biarin aja. Saya biarin terus dan baru datang ke sini. Oke, baik. Untuk keluarga apakah ada penyakit seperti ini juga? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, jadi kan tadi habis setelah saya tanya-tanya ini, nah supaya bisa mendiagnosis lebih lanjut itu, saya butuh pemeriksaan pada mata mbaknya nanti. Nah, pemeriksaan ini nanti saya periksa bagian matanya, terus nanti mungkin ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Dan mungkin pada pemeriksaan ini ada rasa sedikit tidak nyaman, tapi akan saya kurangi tidak nyaman tersebut. Mungkin dari mbaknya apakah bersedia untuk melanjutkan pemeriksaannya? Bersedia dok. Baiklah, kalau gitu bisa duduk ke pemeriksaan dulu, saya menyiapkan alat dan bahan dulu ya. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan. Ini namanya tes chart Snellen retin, yaitu adalah tes untuk melihat apakah si pasien ini bisa melihat pada jarak 6 meter. Lalu pasien akan saya jelaskan untuk apakah bisa melihat dari chart gambar ini atau chart huruf ini. Baiklah Ibu, di sini ada beberapa huruf. Nah, Ibu nanti akan saya tunjuk hurufnya, lalu Ibu sebutkan ya ini huruf apa. Sebelumnya bisa tutup mata dulu, tutup mata yang sebelah kanan dulu mungkin. Oke, baik, ini saya tutup. Ini apa hurufnya? Ini Z. kalau yang ini Y. ini L. ini V. ini Nggak kelihatan dok. nggak kelihatan. Oke, baik. Berarti dari sini kita ketahui bahwa sang pasien bisa melihat dengan memandang 6:80. Mungkin bisa tutup mata yang sebelah kirinya. Ya, baik. Baiklah Ibu, ini apa? Ini N. ini Z. ini Nggak kelihatan dok. nggak kelihatan. Nah, untuk mata sebelah kirinya berarti didapatkan sang pasien dengan visusnya itu ya adalah 6:120. Nah, mungkin itu hasilnya. Untuk mata kanan tadi didapatkan visus 6:60, sedangkan mata kirinya 6:120. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan tes lapang pandang. Untuk mengecek lapang pandang itu, pertama pasiennya berjarak sekitar 1 meter atau ya 1 meteran gitu dengan pasien.
Lalu kita akan mengkomunikasikan ke pasien, ibu, ini kan ada pemeriksaan. Nah, ibu nanti bisa tutup mata sebelah kanannya, tolong. Nah, lalu saya akan menutup mata sebelah kiri. Nah, di sini ibu lihat ke jari saya, lihat ke muka saya, atau lihat ke bagian sini hidung saya, fokus. Lalu ini ada jari. Nah, jarinya ini nanti akan saya taruh di sini. Misalkan ibu masih bisa melihat, ibu tinggal bilang bisa lihat ya. Kalau tidak bisa lihat, bilang tidak bisa. Tapi tatapannya tetap fokus kepada bagian hidung saya. Ini terlihat? Terlihat. Bagaimana dengan sini? Terlihat. Di sini? Terlihat. Terlihat. Di sini? Terlihat. Terlihat. Di sini? Terlihat. Lihat. Baik, mungkin bisa diganti ditutup mata sebelahnya. Saya akan menutup mata sebelah kanan. Baiklah, ibu tetap fokus ke bagian hidung saya ya. Ini terlihat? Terlihat. Ini terlihat? Terlihat. Ini terlihat? Terlihat. Terlihat? Terlihat. Ini terlihat? Terlihat. Baiklah, ibu bisa menurunkannya. Pemeriksaan sudah selesai, didapatkan uji lapang pandangnya pada pasien ini normal. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Di sini pemeriksaan fisiknya itu yang pertama kita lihat dulu pada bagian palpebranya. Pada di sini pasien mungkin dapat ibu bisa ditutup matanya lalu dibuka lagi. Nah, baiklah, di sini kita dapatkan bahwa palpebranya sih normal, tidak tampak adanya luka ataupun kemerahan ataupun ada keradangan. Lalu di sini saya akan melihat pada bagian silianya dan juga supersilia didapatkan. Saya akan melihat silia dulu. Ibu apakah bisa melihat ke arah atas? Pada bagian silia superior, baiklah, nampak normal, tidak ada kotoran. Lalu pada bagian silia yang inferior juga nampak normal, tidak ada kotoran. Lanjut saya akan melakukan ke pemeriksaan, dilihat yaitu saluran lacrimalis. Nah, di sini saya akan melihat saluran lakrimalisnya didapatkan pada bagian sinistra dan juga dextra itu normal, nampak terbuka, tidak ada sumbatan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sapos lakrimalisnya, tapi akan saya sentuh. Permisi, ibu mungkin bisa ditutup matanya. Saya sentuh. Ibu apakah ada sakit atau nyeri? Enggak. Apakah ada sakit? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nih pada bagian segmen anterior. Nah, pada segmen anterior ini pasiennya bisa lihat ke arah saya. Baiknya ibu bisa lihat ke arah saya lurus ya. Habis itu kita lihat pada konjungtiva bulbinya didapatkan normal. Lalu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior. Nah, di sini mungkin ibu bisa lihat ke arah atas. Ini sih bu, saya lihat dari sini konjungtiva palpebra inferior didapatkan normal sebelah kanan atau dextra, didapatkan normal juga, tidak ada cacat, tidak ada nampak adanya peradangan juga pada bagian palpebra konjungtiva palpebra inferior. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan palpebra konjungtiva superior. Ibu bisa melihat ke bawah. Permisi ibu. Baik, yang bagian ekstra sudah. Bagian sini sudah. Baiklah, untuk konjungtiva palpebra yang superior didapatkan juga normal, tidak ada nampak adanya kemerahan ataupun peradangan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan penlight. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat bagian korneanya pada daerah dari tengah ke samping. Baiklah, didapatkan untuk pemeriksaan kornea itu jernih, tidak ada yang tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kamera oculosi anterior dan sama juga dari tengah dan juga ada yang dari samping. Nah, selanjutnya saya akan melakukan juga pemeriksaan untuk refleks pupilnya itu dari yang direct juga indirect. Kita didapatkan adanya refleks pupil normal pada yang mata sebelah sinistra. Pada mata yang dextra juga normal, didapatkan normal. Lalu selanjutnya
melakukan pemeriksaan pada segmen interior menggunakan endoskopi. Di sini kita nyalakan dulu endoskopinya. Kita atur juga bagian endoskopinya.